wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Hanidafina dari kelas 11 MP5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di kelas 11 semester 1. Materi pertama ialah vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk pengertian resultan vektor ialah hasil penjumlahan dari dua atau lebih vektor. Untuk menentukan resultan vektor, ada beberapa macam cara. Yang pertama ialah metode segitiga, yang kedua metode jejar genjang, yang ketiga ada metode poligon, yang keempat ada metode analitis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari resultan vektor menggunakan metode analitis. Kita lihat untuk soal pertama ialah vektor dengan menggunakan metode analitis. Untuk menggunakan metode analitis dibutuhkan sebuah sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X di kanan ialah sumbu X positif dan sumbu X di kiri ialah sumbu X negatif. Untuk sumbu Y, yang bagian atas ialah sumbu Y positif dan bagian bawah ialah sumbu Y negatif. Untuk rumus resultannya sendiri ialah resultan sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Langkah pertama ialah kita mencari nilai fx dan nilai fy-nya. Kita lihat untuk fx dia mempunyai f1x dan f2x. Di sini untuk f3 dia seluruhnya ialah ke sumbu y, makanya dia tidak mempunyai nilai x. Dan untuk sumbu y dia memiliki f1y, f2y, dan f3y. Kita cari f1x. Yang dekat dengan sudut pasti cos. Oleh karena itu untuk f1x rumusnya ialah f1 cos 30. Di mana f1 ialah 30 dan cos 30 ialah setengah akar 3. 30 dikali setengah akar 3 memiliki nilai 15 akar 3. Sekarang kita cari nilai f1y. f1y memiliki rumus f1 sin 30 karena ia jauh dari sudut. f1 bernilai 30, sin 30 ialah setengah. 30 dikali 1/2 ialah 15. Kita udah menemukan f1x dan f1y. Sekarang kita mencari f2x dan f2y. f2x memiliki rumus f2 sin 60. Untuk f2-nya ialah bernilai 20 dan sin 60 bernilai setengah akar 3. Untuk f2y kita masukkan rumusnya f2 cos 60 karena ia dekat dengan sudut. f2-nya bernilai 20 dan cos 60 bernilai setengah. 20 dikali setengah ialah 10. Di sini kita sudah menemukan nilai f1x, f1y, f2x, dan f2y, di mana f1x 15 akar 3, f1y 15, f2x 10 akar 3, dan f2y 10. Sekarang kita mencari nilai fx dan nilai fy. Caranya ialah fx ini dijumlahkan dengan fx lagi dan fy dijumlahkan dengan fy. Kita tulis fx sama dengan f1x dikurangi f2x karena f2 menghadap ke sumbu x negatif. f1x bernilai 15 akar 3 dikurangi f2x yang bernilai 10 akar 3. 15 akar 3 dikurangi 10 akar 3 memiliki nilai 5 akar 3. Selanjutnya kita mencari nilai fy. Kita tulis f1y ditambah f2y karena f2
F2Y menghadap ke sumbu Y positif. Dan dikurang F3. F1Y bernilai 15 ditambah F2Y yang bernilai 10 dikurangi F3. F3 bernilai 5. 15 ditambah 10 dikurangi 5 menghasilkan 20. Sekarang kita masukkan ke rumus resultannya. Ialah resultan sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita tulis dulu rumusnya. Fx ialah 5 akar 3. Fy 20. Kita tulis 20 kuadrat. 5 akar 3 dikuadratin menjadi 5 kali 5, 25. 25 dikali 3, 75. 20 pangkat 2 ialah 400. 75 ditambah 400 menghasilkan nilai 475. Jika disederhanakan, 475 bisa dipecah menjadi 25 dikali 19. 25 dikeluarkan jadi 5 akar 19 Newton. Jadi, hasil resultan dari vektor ini ialah 15 akar 19. Untuk operasi vektor, tidak hanya penjumlahan vektor atau resultan vektor, tetapi ada juga perkalian vektor, di mana perkalian vektor memiliki dua jenis, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Untuk perkalian titik, vektor yang sejenis nilainya 1 dan vektor yang beda jenis nilainya 0. Untuk perkalian silang, vektor yang sejenis nilainya 0 dan vektor yang beda jenis nilainya bermacam-macam, sesuai dengan vektornya. Di sini saya akan menjelaskan operasi vektor menggunakan perkalian titik. Kita lihat soalnya, tentukan hasil vektor A dikali titik oleh vektor B, di mana vektor A nilainya 3i tambah 10j min k, dan vektor B min 5i tambah 3j plus 9k. Perlu diingat untuk vektor perkalian titik yang sejenis nilainya 1. Beda jenis nilainya 0. Kita tulis vektor A dikali titik oleh vektor B. Masukkan vektor A 3i ditambah 10j min k dikali titik oleh vektor B min 5i tambah 3j plus 9k. Untuk perkalian vektor menggunakan cara pelangi, yaitu seperti 3i dikali 5i, 3i dikali 3j, 3i dikali 9k. Pertama, 3i dikali min 5. 3 dikali min 5 sama dengan min 15. I dikali i karena sejenis nilainya 1 dikali 1. Untuk 3i sama dengan 3j karena ia beda jenis, makanya hasilnya 0. 3i dan 9k juga hasilnya 0. Selanjutnya yang 10j. 10j dikali min 5i karena beda jenis hasilnya 0. 10j dikali 3j ialah 30. J kali J1 karena sejenis. Dan untuk yang beda jenis kita langsung nolkan saja. Ini 0. 0 dan min k ditambah 9k ialah min 9 dikali 1. Kita lihat min 15 dikali 1 sama dengan min 15. 30 dikali 1 sama dengan 30. Min 9 dikali 1 sama dengan min 9. Kita lanjut, min 15 ditambah 30 dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi, hasil dari perkalian vektor A dikali titik oleh vektor B ialah 6. Selanjutnya ialah materi kinematika. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap acuan tertentu berubah setiap saat.
Untuk besar pada gerak ada jarak dan perpindahan. Untuk jarak ialah diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Untuk perpindahan ialah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung perpindahan suatu benda. Kita lihat contoh soalnya ialah Elisa berjalan dari titik A sejauh 16 meter ke utara, kemudian Elisa berjalan lagi 12 meter ke barat. Besar perpindahan Elisa adalah, kita gambar dulu supaya lebih mudah. Di sini ialah titik A. Berjalan sejauh 16 meter ke utara. Utara ke atas. Kemudian berjalan lagi 12 meter ke barat. Barat ialah ke kiri. Besar perpindahan Elisa adalah, perlu diingat perpindahan ialah perubahan kedudukan dari titik awal ke titik akhir. Kita tarik garisnya. Yang ditanyakan ialah ini. Untuk mencari perpindahan, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita tulis rumusnya, delta X sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukin, semisal ini A dan ini B. Jadinya 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat memiliki nilai 256. 12 kuadrat memiliki nilai 144. 256 ditambah 144 ialah 400. Akar dari 400 ialah 20. Oleh karena itu, besar perpindahan Elisa adalah 12 meter. Materi selanjutnya ialah GVA atau gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas ialah gerak objek yang bergerak dari bawah ke atas dalam arah vertikal. Untuk percepatan gravitasinya bekerja ke arah bawah, yaitu negatif, dan mengurangi kecepatan objek. Di sini saya akan menunjukkan contoh soal gerak vertikal ke atas. Contoh soalnya ialah Elisa melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 12 meter per second. Berapa ketinggian bola yang dilempar Elisa ketika kecepatannya 2 meter per second? Diketahui gravitasinya ialah 10 meter per second. Di sini kita tulis diketahui, di mana kecepatan awal ialah 12 meter per second. V0 sama dengan 12 meter per second. Kecepatan akhirnya 2 meter per second. Vt sama dengan 2 meter per second. Ditanyakannya ketinggian bola yang dilempar Elisa. Oleh karena itu H. Langsung kita jawab. Tulis rumusnya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Langsung aja, Vt-nya ialah 2 kuadrat, V0-nya sama dengan 12 meter per second, 12 kuadrat dikurangi 2, diketahui gravitasinya 10, dan yang ditanyakannya ialah ketinggian. Langsung kita kerjakan, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 12 pangkat 2 sama dengan 144, dikurangi 2, min 2 dikali 10 dikali H sama dengan min 20H. Kita pindah ruaskan, jadi positif 20H sama dengan 144 dikurangi 4. 20H sama dengan 144 dikurangi 4 sama dengan 140. Dan ini dipindah ruaskan. H sama dengan 140 per 20. Ini coret-coret menghasilkan 7. Oleh karena itu, ketinggian bola yang dilempar Elisa ketika kecepatannya 2 meter per second sama dengan 7 meter. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ialah dinamika. Di sini saya akan menjelaskan teori hukum Newton 2, di mana percepatan suatu benda
berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan masanya. Maka diperoleh rumus A sama dengan F per M, di mana A sama dengan percepatan, F sama dengan gaya, dan M sama dengan massa. Di sini saya akan menunjukkan contoh soal dengan hukum Newton 2. Untuk soalnya, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah sebuah bola dan gayanya ialah 4,5 N, di mana masanya 500 gram. Kita tulis diketahui massa sama dengan 500 gram. Kita ubah dulu ke kilogram. 500 gram ke kilogram menjadi 0,5 kilogram. Dan diketahui F sama dengan 4,5 N. Ditanyakan berapa percepatan gerak bola tersebut. Ditanyakannya A. Kita langsung jawab saja. A sama dengan F per M, di mana F-nya 4,5 dan M-nya dan massanya 0,5. 4,5 dibagi 0,5 menghasilkan nilai 9. Oleh karena itu, percepatan gerak bola yang ada di gambar ini adalah 9 M per second kuadrat. Itu dia beberapa soal dari pembahasan yang ada di materi fisika kelas 11 semester 1. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.